Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bahrul Ulum. Media sosial akhir-akhir ini sering kali diramaikan dengan sebuah meme atau potongan-potongan video dari sebuah series yang berjudul Bid'ah, di mana series ini diperankan oleh tokoh utama yang bernama Walid. Saya sebenarnya tadinya kurang tertarik dengan potongan-potongan video tersebut, tapi pada akhirnya saya juga menonton sampai 15 episode maraton 2 hari. Kemudian film Bid'ah yang disutradarai oleh Irma Fatima ini ramai sekali ditonton, kalau di view itu sampai 2,5 juta penayangan. Tentu karena film ini sangat relate sekali dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Malaysia sendiri maupun di Indonesia. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang ada di film tersebut tentunya sudah dapat kita lihat mulai dari scene pertama, di mana ada seorang wanita yang bernama Baiduri, yang dia adalah seorang yang belajar di Al-Azhar tadinya. Kemudian dia pulang ke rumah mengikuti ibunya dalam sebuah thariqah atau semacam aliran organisasi yang bernama Jihad Umat. Di mana dalam organisasi tersebut atau sekte tersebut ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dia lihat. Contohnya seperti meminum sebuah air bekas rendaman kaki dari si mursyid tersebut atau yang bernama Walid. Kemudian tentu saja karena seorang Baiduri ini adalah orang yang belajar agama di Kairo, Mesir, Al-Azhar, dia sangat peka sekali, dia sangat janggal sekali terhadap kejadian-kejadian yang semacam itu. Kemudian tidak hanya Baiduri, ada juga seorang laki-laki yang bernama Hambali. Dia masih orang baru di jamaah jihad umat tersebut. Dan Hambali ini adalah seseorang yang telah lama belajar di Yaman. Hambali ini juga adalah seorang anak dari tokoh di dalam jihad umat, yaitu adalah anak dari Abi Saifullah yang notabene dia adalah seorang tangan kanan dari Mursyid Walid ini. Tentu saja Hambali yang sudah lama belajar di Yaman, dia pun juga merasakan kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam jihad umat tersebut. Penyimpangan-penyimpangan tersebut banyak sekali dia lihat, seperti contohnya tabarukan dengan menggunakan air bekas mandi dari mursyid. Kemudian ada juga istilah yang bernama nikah batin, di mana nikah tersebut tidak menggunakan wali, juga tidak menggunakan saksi. Sang mursyid itu mengklaim bahwa yang menjadi wali itu adalah Rasulullah SAW dan yang menjadi saksi adalah kedua malaikat. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan pada akhirnya organisasi ini digerebek oleh pihak kepolisian karena memang sudah dicurigai sejak setahun yang lalu, dan yang melaporkannya pun bukan Baiduri, juga bukan Hambali, tetapi yang melaporkan adalah Umi Hafizah, yang dimana dia adalah seorang istri pertama dari wali tersebut. Berkat nasihat-nasihat dari Baiduri yang terus menekan Umi Hafizah, sehingga dia sadar bahwa suaminya, Mursyid Walid ini, melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah penyimpangan di dalam ajaran Islam, dan dia melaporkannya ke polisi, dan pada akhirnya jihad umat ini digerebek oleh pihak kepolisian dan cerita pun selesai. Mungkin teman-teman bisa menonton langsung di View maupun di channel-channel yang membahas alur film tersebut. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sosok seorang Walid ini bisa mendapatkan sebuah kepercayaan dari para jamaahnya, meskipun apa yang dia lakukan itu benar-benar salah dan menyimpang daripada ajaran Islam tersebut. Dan bagaimana kemampuan Walid ini dalam memanipulasi korban-korbannya, gadis-gadis, untuk dapat memuaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis, mari kita bahas. Jadi Walid atau nama lengkapnya adalah Walid Muhammad Mahdi Ilman. Ini adalah seorang pimpinan dari thariqah atau aliran yang bernama Jihad Umat tersebut. Dia mengklaim bahwa dirinya itu adalah Imam Mahdi yang akan membawa perdamaian akhir zaman
dan menyelamatkan umat manusia dari fitnahnya Dajjal. Tentu saja Walid ini bukan seseorang yang bodoh dalam ilmu agama. Dia adalah seseorang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Dan hal ini pun juga diakui oleh Hambali, yang dimana Hambali ini adalah seorang yang pernah belajar di Yaman. Ilmu agama dia pun Ustaz, Masya Allah, hebat. Ajaran yang diajar pada jemaah pun ada yang betul, ada yang salah. Dan zikir-zikir yang diajar pun tak lari jauh daripada apa yang saya belajar. Cuma perlakuan dia Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dah jauh sangat dah tersasar, bahaya. Misalnya saja ketika kita melihat Walid ini beradu argumen dengan Hambali dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, ini menunjukkan bahwa Walid ini adalah seseorang yang memiliki suatu ilmu agama yang cukup tinggi. Tapi sayangnya ilmu agama yang dimiliki oleh Walid tersebut dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk mendapatkan kehormatan daripada pengikut-pengikutnya dan untuk memuaskan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Tanpa taat kepada seorang musyrik, sebuah bahtera perjuangan tidak mampu berlayar, ibarat sebuah bahtera yang rosak. Surah An-Nisa ayat 59. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar taat kepada Allah dan Rasul serta ulil amri pemimpin daripada kalangan mereka. Kalimah taat yang diulang sebanyak 2 kali pada ayat tersebut, iaitu sebelum Allah dan Rasul, bermaksud ketaatan yang mutlak hanyalah bagi Allah dan Rasul. Adapun terhadap ulil amri, ketaatannya itu bersyarat selagi mana taat pada Allah dan Rasul. Ketaatan itu hanya pada yang makruf. Hakul yakin ala hakul yakin. Takarub dan tabaruk akan membawa dirinya ke iman, Islam dan ihsan musyiknya akan membawa dirinya kepada Allah dalam amal dan ilmunya. Tanpa ilmu musyiknya tidak akan terbitlah mata zahir untuk melihat Allah. Kemudian kemampuan Walid yang kedua ini adalah mampu meyakinkan para jamaahnya agar jamaahnya ini percaya bahwa semua apa yang ia lakukan ini adalah benar, karena dia mengklaim bahwa apa yang dia perintahkan itu semuanya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mimpi-mimpinya. Dengan itu dia mendapatkan kepercayaan dari para jamaahnya, meskipun apa yang ia lakukan itu benar-benar menyimpang daripada ajaran Islam tersebut. Padahal pengikutnya pun juga bukan semua orang yang bodoh. Contohnya seperti Abi Saifullah. Dia adalah seseorang yang memiliki ilmu agama yang cukup. Misalnya ketika dia dalam sebuah adegan itu berdebat dengan anaknya sendiri yang bernama Hambali tentang syariat, thariqat, hakikat dan makrifat, dia cukup mengetahui itu semua. Tapi dia termanipulasi oleh sosok Walid tersebut. Umi Hafizah yang notabene dia adalah istri pertama dari Walid, dia juga bukan orang yang bodoh dalam ilmu agama. Ketika dia menerangkan kepada santri-santrinya, saya rasa ilmu agamanya juga cukup mumpuni juga Umi Hafizah. Tapi lagi-lagi ya termanipulasi juga oleh mursyid Walid ini. Kemudian kemampuan Walid yang ketiga ini adalah dia memiliki sebuah pendekatan yang sangat efektif terhadap jamaahnya. Contohnya saja ketika kita melihat santrinya yang masih belia, yang masih gadis-gadis seperti Dewi, Mia, dan lain sebagainya, dia mengetahui latar belakang daripada anak-anak tersebut, di mana latar belakangnya itu berasal dari keluarga-keluarga yang broken home, ada yang berlatar belakang dari pergaulan bebas. Dari situ dia mendekati anak-anak tersebut dengan meyakinkan mereka bahwa dia adalah seseorang yang paling dekat dalam hidup mereka. Dia adalah guru mereka, dia adalah ayah mereka, dan dia adalah orang yang terdekat. Jadi tidak ada sehelai benang pun atau kecil jarum pun yang menghalangi kedekatan mereka. Lantas kemudian Walid ini menyuruh mereka untuk membuka cadarnya. Setelah mereka ini merasa nyaman dengan sosok Walid yang mereka anggap sebagai sosok penyelamat, sosok yang paling dekat dengan mereka, pada akhirnya Walid ini memanfaatkan mereka untuk memenuhi hawa nafsunya. Meskipun film ini
sangat ramai sekali diperbincangkan di berbagai media sosial, di berbagai tongkrongan dan lain sebagainya. Film ini mendapatkan respon pro dan kontra. Yang kontra menganggap bahwa film ini adalah film yang menistakan agama Islam karena dengan menggunakan atribut-atribut Islam dalam film tersebut melakukan suatu penyimpangan-penyimpangan yang sangat menjijikkan. Kemudian ada oknum-oknum yang menganggap bahwa film ini menistakan ulama karena dikhawatirkan film ini akan menimbulkan stigma negatif di masyarakat bahwa orang-orang yang bersorban, orang-orang yang uh, berjubah dan orang-orang yang bertasbih itu adalah orang-orang yang apa yang telah ditampilkan dalam film tersebut. Tetapi banyak juga yang pro dengan film tersebut karena menganggap film tersebut adalah sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dengan siapapun, entah itu orang yang menggunakan dalil-dalil agama, menggunakan atribut-atribut agama, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan hawa nafsunya. Contohnya ketika beberapa bulan yang lalu kita mendapati sebuah fenomena di mana ada seseorang yang mengklaim dia dapat berbicara dengan semut. Ada juga dia berkata dapat membedah langit dan lain sebagainya. Dan para jamaahnya pun ketika meminta barokah kepada beliau, ini ada yang diludahi mulutnya, kemudian ditelan. Ada juga yang santri-santrinya itu bersujud dan mencium kakinya dan lain sebagainya. Intinya film ini memperingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih guru. Ya tidak semua orang yang bersorban, tidak semua ulama itu demikian. Tetapi ada juga oknum-oknum yang menggunakan agama ini sebagai alat untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kepentingan kelompoknya. Mungkin itu saja video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.